kerumunan, Xiaoyan mengangkat kepalanya menatap paviliun yang sangat besar di depannya dan mendesah, mengagumi pemandangan menakjubkan di depannya. Terdapat 3 kata, paviliun metode Qi, terukir pada tanda di depan gedung, yang memancarkan keagungan kuno. Papan nama itu sedikit menguning, mengelupas dan penyok di beberapa bagian, terlihat jelas bahwa tempat ini telah berdiri sekian lama dari waktu ke waktu. Di seluruh klan Xiao, tempat ini adalah tempat yang paling penting, paviliun metode Qi. Tempat ini menjadi sangat penting karena semua metode Qi disimpan di sini selama ratusan tahun. Di mana teknik ini adalah fondasi yang membuat klan Xiao bisa mencapai statusnya hingga hari ini. Sebagai tempat yang paling penting dari klan, keamanan di paviliun sangatlah dijaga ketat. Pada hari biasa, tempat ini merupakan tempat terlarang yang bahkan anggota klan Xiao sendiri tidak boleh masuk. Hanya setelah upacara kedewasaan berakhir, tempat ini akan dibuka selama beberapa waktu untuk anggota klan yang lolos upacara kedewasaan. Menyipitkan matanya, sesaat Xiaoyan menyapukan pandangannya ke beberapa sudut tersembunyi dari paviliun. Persepsi jiwanya yang tajam memberitahukan bahwa setiap gerak-gerik di tempat ini sedang dipantau ketat oleh para penjaga yang bersembunyi. Di beberapa tempat tersembunyi di dalam paviliun, meski tak terlihat, Xiaoyan menyadari bahwa ada aura kuat yang mengintai. Tampaknya klan benar-benar mengendalikan paviliun metode Qi dengan sangat baik. Memutar kepalanya pelan, Xiaoyan bersitatap dengan Sun Er. Keduanya saling menangkap gurat senyum di mata masing-masing. Jelas, mereka berdua telah menyadari keberadaan para penjaga yang bersembunyi di sekitar mereka. Aku sudah berkali-kali mengumumkan peraturan masuk ke paviliun metode Qi, jadi aku tidak akan mengulanginya kembali secara terperinci. Singkatnya, setelah memasuki paviliun metode Qi, kalian semua harus kembali dalam waktu 2 jam. Selain itu, setiap orang hanya boleh mengambil 1 metode Qi yang sesuai dengan atribut kalian. Kau tidak boleh mengambil lebih dari itu. Jika ada yang mencoba mengambil lebih dari itu, dia akan kehilangan haknya untuk mendapatkan metode Qi. Oleh karena itu, kalian semua sebaiknya mematuhinya. Berdiri di atas tangga, Xiao Zhan menyapu seluruh pemuda di bawahnya sambil berkata dengan nada serius. "Iya." Mereka berteriak menjawab penuh semangat. Semua orang menatap paviliun raksasa itu dengan keinginan yang membara. Mendapatkan metode Qi yang lebih baik artinya setara dengan mendapatkan awal yang lebih baik dibanding orang lain, sehingga dapat membuatnya jadi orang yang paling unggul. Sesuatu yang sangat diinginkan oleh setiap anggota klan. Karena kalian semua sudah mengerti aturannya, mari kita mulai. Xiao Zhan mengangguk puas. Dia melangkah mundur dan memunculkan pilar batu yang berada di depan pintu paviliun. Tinggi pilar itu sekitar 1 meter dan di atasnya terdapat bola kristal yang bening. Dengan mengayunkan tangannya, 2 penjaga di belakang mulai mendorong pintu hitam besar. Mengeluarkan suara deritan saat pintu itu perlahan-lahan dibuka. Setelah menentukan atribut kalian, kau boleh memasuki paviliun. Ingat, saat memasukinya, ikuti bagian yang ditandai dengan atribut yang sesuai denganmu. Jangan berkeliaran di jalur yang salah. Menganggukkan kepalanya ke arah kerumunan, Xiao Zhan memberi isyarat untuk memulai tes. Melihat isyarat Xiao Zhan, seorang pemuda dengan penuh semangat melompat ke tangga. Saat ia meletakkan kedua tangannya di bola kristal, muncul cahaya hijau samar. Atribut angin. Oke, kau boleh masuk. Xiao Zhan melirik bola kristal dan mengangguk sambil tersenyum. Karena seseorang telah mendahului, semua orang yang ada di bawah tidak lagi bisa diam. Satu persatu, mereka bergegas menaiki tangga, dan setelah menentukan atribut mereka, mereka menyerbu secara massal ke dalam paviliun metode Qi.
Melihat kerumanan di sekitarnya mulai menipis, Xiaoyan menyentuh hidungnya dan tersenyum pada Sun Er. Mari kita lihat apa jenis teknik yang bisa kita dapatkan. Sun Er mengeluarkan tangannya dengan manis. Metode Qi milik klan benar-benar tidak membuatnya tertarik sedikitpun. Namun, karena Xiaoyan tertarik dengan metode Qi tersebut, maka dia akan dengan senang hati menemaninya. Keduanya tidak tampak terburu-buru, hingga hampir semua orang sudah masuk ke dalam paviliun. Mereka berdua baru mulai menaiki tangga. Melihat itu, Xiao Zhan hanya bisa menatap mereka dengan tak berdaya. Xiaoyan melintas dengan tersenyum lebar pada Xiao Zhan dan menyentuh bola kristal tersebut dengan telapak tangannya. Membuat cahaya merah berapi-api muncul dari bola kristal tersebut, beberapa kali lebih terang dari sebelumnya, menyala, menandakan kecenderungan untuk atribut api. Xiao Zhan sudah mengetahui atribut yang dimiliki anaknya, jadi ekspresinya tidaklah berubah. Dengan anggukan kecil, matanya tiba-tiba melesat ke area sekitar dan kemudian dia melangkah maju. Berdehem, Xiao Zhan membungkuk ke depan dan mengucapkan dengan suara lembut, bagian api, jalur 3, ruang 43. Setelah mendengar apa yang dikatakan Xiao Zhan, Xiaoyan yang awalnya merasa terkejut kemudian menganggapnya lucu karena ayahnya ternyata telah menyalahgunakan kekuasaan demi anaknya. Setelah mengangguk samar, Xiaoyan menepi dan mengamati. Kini giliran Sun Er yang diuji. Sun Er menatap bola kristal mengkilap tersebut dan merasa ragu-ragu selama beberapa saat. Kemudian, sembari menggelengkan kepalanya dengan enggan, dia menusuk ringan bola kristal itu dengan jari rampingnya. Karena sentuhan Sun Er, bola kristal yang baru saja tenang itu tiba-tiba memperlihatkan cahaya merah lagi. Selama beberapa saat, bola itu menjadi panas dan menyilaukan seperti bola api. Terkejut pada bola kristal yang sekarang telah berubah menjadi bola api, mulut Xiao Zhan sedikit ternganga. Hingga tanpa sadar dia menarik napas tajam. Selama beberapa saat bola kristal tersebut bertahan menjadi bola api. Hingga kemudian Sun Er mencabut jarinya, membuat bola api tersebut mulai padam. Setelah cahaya itu meredup, nampak beberapa garis retak tipis yang menutupi seluruh bola kristal. Menatap pahit bola kristal yang hampir pecah, Xiao Zhan hanya bisa menghela napas. Menatap Sun Er dengan tatapan penuh arti, dia melambaikan tangannya dan berkata, "Cepatlah masuk." Sementara Xiaoyan terkejut melihat kejadian yang terjadi di depannya, dia mendengar suara Yao Lao yang penuh takjub. "Tes, tubuh api murni. Sayang sekali dia tidak dilahirkan dengan gaya gabung atribut kayu. Kalau tidak, dia akan menjadi alkemis yang lahir secara alami." Mengangguk diam-diam dalam hatinya, Xiaoyan menatap Sun Er yang sedang berjalan ke arahnya. Mengangkat bahu, dia berbalik dan berjalan memasuki paviliun metode Qi. Pandangan Xiao Zhan terpaku pada kedua orang yang berjalan berdampingan memasuki paviliun metode Qi tersebut dan kembali melihat bola kristal yang tak lama kemudian pecah menjadi beberapa bagian dengan suara kaca. Dia mengelus dagunya dan bergumam pada dirinya sendiri. Hufet, ini benar-benar luar biasa. Sun Er gadis ini, tidak hanya memiliki sikap yang baik, dia juga benar-benar cantik. Tapi latar belakangnya juga sangat menakutkan. Dia jauh lebih baik dari Nalan Yanran. Kalau saja Yan Er bisa memiliki pasangan sepertinya, betapa menyenangkannya. Setelah menyuarakan pikirannya, Xiao Zhan menggeleng dan tertawa terbahak-bahak, mengejek dirinya sendiri. Dia tak percaya dia bisa menghibur diri sendiri dengan fantasi liar semacam ini. Sementara Xiao Zhan menertawakan dirinya sendiri, dia tidak menyadari bahwa Sun Er yang akan memasuki paviliun, menegang sembari telinganya yang lembut memerah menyala, seperti bola kristal tadi. Episode sebelumnya.
Chapter 47, Hujatan. Episode berikutnya. Chapter 49, Memilih Metode Qi. Setelah melewati pintu hitam, cahaya ruangan terkesan lebih redup. Cahaya redup itu berasal dari dalam mutiara api yang tergantung di dinding sekitarnya, membuat suasana paviliun yang luas menjadi tenang. Paviliun ini terdiri dari beberapa bagian lebar yang bercabang dari pintu masuk utama. Pada bagian depan setiap bagian, terdapat prasasti besar yang menggambarkan unsur-unsur setiap bagian tersebut. Mata Xiaoyan menyapu setiap bagian sebelum akhirnya tertuju pada bagian jalur api yang berada di bagian paling kiri. Menyentuh hidungnya ringan, dia menoleh ke samping. Namun, yang dia dapati adalah wajah Sun Er yang memerah malu. Terkejut, ia bertanya, "Sun Er, ada apa?" Ah! Kembali tersadar karena mendengar suara Xiaoyan, wajah memerah Sun Er pun menjadi semakin memerah. Butuh waktu beberapa saat sebelum dirinya secara perlahan kembali tenang kemudian mengerutkan hidungnya pada Xiaoyan dan menjawab dengan nada acuh tak acuh, "Tidak ada. Ayo kita bergegas mencari metode Qi." Xiaoyan tampak bingung, tapi kemudian menunjuk ke arah jalur api dan berkata sambil tersenyum, "Ayo." Sun Er mengangguk acuh tak acuh dengan wajah yang masih sedikit memerah. Melirik wajah mungil Sun Er yang menarik, hati Xiaoyan berdetak cepat. Membuatnya terburu-buru memimpin jalan, dengan hanya melihat ke depan. Jalur api terbagi menjadi 5 jalur yang lebih kecil. Dalam setiap jalur, samar-samar tampak bayang-bayang dari beberapa anggota klan. Jalur api, jalur 3. Setelah melihat sekilas, Xiaoyan langsung memimpin Sun Er menuju jalur ketiga. Apa yang ada di jalur ini tampak seperti dunia yang benar-benar berbeda. Di kedua sisi jalan, terdapat pintu kayu berwarna merah yang tebal, yang mana satu sama lain berjarak beberapa meter. Saat ini, semua pintu itu terbuka lebar tapi dalam setiap pintu yang terbuka samar-samar terdapat tirai cahaya merah. Tirai merah ini semacam penghalang pertahanan. Pada saat yang sama, tirai itu juga menjadi ujian akhir untuk para pemuda klan. Jika seseorang ingin memperoleh metode Qi di dalam, mereka harus lebih dulu memecahkan rintangan ini. Sudah ada beberapa anggota klan yang memasuki jalur ini. Mereka saat ini berdiri di depan beberapa pintu kayu yang berbeda, dengan wajah memerah menyerang kejam pada penghalang merah. Sesekali, terdengar suara penghalang berhasil dipecahkan, disertai dengan sorak-sorai perayaan yang terdengar dari dalam paviliun. Pada momen tersebut, mereka yang tengah berusaha menyerang hambatan dengan sekuat tenaga hanya bisa menampilkan wajah penuh iri. Perlahan Xiaoyan dan Sun Er berjalan di sepanjang jalan, sedikit menikmati waktu mereka, sambil melihat para anggota klan yang ada di kedua sisi, terbakar semangat. Setelah mengambil giliran di sudut lain, Xiaoyan melihat angka yang terukir pada pintu kayu di sampingnya. Angka tersebut menunjukkan nomor 37. Dia menyentuh hidungnya dan tersenyum sebelum kemudian bergegas ke depan. Kemudian, dia berhenti di depan pintu yang ditandai dengan nomor 43 dan berkata dalam hati, "Jadi, ini tempatnya." Di dalam jalan itu, masih ada lebih dari 10 anggota klan di sekitarnya. Mereka semua tercengang ketika melihat Xiaoyan berhenti di depan ruangan nomor 43. Di jalur ini, ruangan ini benar-benar memiliki penghalang terberat. Sebelumnya, beberapa anggota klan yang cukup terampil telah mencoba untuk memecahkan penghalang, namun, mereka semua gagal. Tidak memperdulikan tatapan terkejut yang dilemparkan ke arahnya, Xiaoyan perlahan meletakkan telapak tangannya pada penghalang cahaya. Xiaoyan GG, dengan melakukan ini, apa Paman Xiao tidak dianggap menyalahgunakan kekuasaannya demi keuntungan pribadi? Melihat tindakan Xiao Zhan,
Sun Er mengedip mata menggoda dan bertanya lembut dengan senyum geli. Setelah mengukur ketebalan penghalang, Xiaoyan menoleh ke sekelilingnya dan menjawab dengan berpura-pura marah, "Gadis kecil, kau lebih baik bersikap seolah tidak melihat atau mendengar apa-apa. Jika tidak." Geli oleh ekspresi Xiaoyan, Sun Er tersenyum dan mengernyitkan wajahnya yang cantik. Sikap genit Sun Er seperti ini seketika membuat para anggota klan yang ada di sekitar mereka terbelalak. Setelah membalas senyum menggoda, Xiaoyan mengambil 2 langkah mundur dan berdiri dengan kaki sedikit terpisah. Perlahan, ia mengepalkan tinjunya dan memejamkan mata. Kemudian, Dou Qi di dalam tubuhnya mulai beredar mengikuti jalur tertentu pada kecepatan tinggi. Sun Er bersandar di dinding dengan malas, lekukan tubuhnya yang indah dan sempurna terbungkus dalam pakaiannya yang ketat. Matanya terkunci erat pada Xiaoyan yang sedang mengumpulkan Dou Qi-nya. Di dalam mata yang berkedip itu, api emas pucat tampak berkedip-kedip. Hah! Matanya tiba-tiba terbuka. Setelah itu, kaki Xiaoyan tiba-tiba menghentak tanah. Dengan rotasi cepat tubuhnya di udara, punggungnya kemudian menghadap ke arah penghalang. Kemudian, siku kanannya ditarik seiring dengan terdengar pelan suara angin. Selanjutnya, ia menghantam cahaya penghalang merah sambil memutar tubuhnya. Ledakan oktan. Berteriak dalam hati, tinju Xiaoyan menghantam keras penghalang tersebut. Seketika, riak mulai cepat menyebar dari pusat penghalang. Mengikuti teriakan tersebut dan disaksikan oleh lebih dari 10 penonton yang terkejut, cahaya tirai merah tersebut hancur seperti kaca. Perang! Xiaoyan perlahan menghembuskan napas. Dengan gerakan lengannya, terdengar suara dari bawah lengan bajunya, sebelum lengan bajunya kemudian melunak. Di sampingnya, melihat penghalang merah yang telah hancur, Sun Er menepuk tangannya ringan dan mengangguk dengan bibir cemberut sebelum ia berkata, "Itu adalah teknik pertempuran yang bagus. Kekuatan serangannya sangat kuat." Xiaoyan menggertakkan lehernya dan meregangkan tangannya sebelum dia menjawab acuh tak acuh, "Itu hanya teknik biasa saja." Mendengar jawaban Xiaoyan, para anggota klan yang ada di jalur tersebut tiba-tiba merasa dadanya mengencang. Teknik pertempuran sekonyol itu hanya biasa saja. Benar-benar pernyataan yang membuat trauma. Hehe, ayo lihat jenis teknik apa yang tersimpan di dalam. Xiaoyan membalikkan dagunya ke arah ruangan yang memiliki rona kemerahan sebelum kemudian memimpin masuk. Bagian dalam ruangan itu jauh lebih terang tapi ruangan itu tidak begitu luas. Di tengah ruangan kecil tersebut terdapat meja batu, di mana sebuah gulungan berwarna merah gelap tergeletak dengan tenang. Xiaoyan berjalan menuju gulungan tersebut dan mengangkatnya dengan sedikit girang. Dia membaca kata-kata yang tertulis di belakang gulungan kertas, "Metode Qi Huang tinggi, api membakar." Sungguh tidak buruk. Ini adalah metode Qi atribut api terbaik milik klan. Hehe. Sepertinya Paman Xiao benar-benar berusaha keras demi kepentingan Xiaoyan GG. Suara tawa pelan terdengar dari belakangnya. Xiaoyan mengangguk sambil tersenyum. Hatinya merasa menghangat. Sebuah tangan putih tiba-tiba melesat dari belakang Xiaoyan dan mengambil gulungan merah gelap itu dari tangannya. Dengan kepala dimiringkan saat memegang gulungan itu, Sun Er berkata lembut, "Xiaoyan GG, meskipun kau mungkin bisa mendapatkan metode Qi dengan level lebih tinggi suatu saat nanti, faktanya adalah, perkembanganmu di masa depan akan ditentukan oleh tingkat teknik pelatihan yang kau gunakan saat kau pertama kali memulai. Metode Qi Huang tinggi. Sebenarnya agak rendah." Xiaoyan mengangguk dengan senyum samar. Melihat ekspresi tenang Xiaoyan, Sun Er sedikit mengerutkan kening, lalu mendesah. Dengan jentikan jari-jarinya, sebuah gulungan kuno tampak muncul di tangannya. Warna gulungan kertas tersebut menyerupai batu akik merah.
Ini adalah metode Qisuan tinggi atribut api, api manipulasi. Sun Er membelai gulungan tersebut dan berkata pelan, Xiaoyan GG tidak perlu menolak tawaran Sun Er karena merasa tidak enak. Sun Er juga tahu kalau Xiaoyan GG bukan orang yang terlalu bertele-tele. Metode Qi tingkat tinggi sangat bermanfaat untuk masa depan Xiaoyan GG, jadi. Melihat Sun Er yang sedang memegang gulungan di masing-masing tangan, Xiao Yao tertawa pahit dan menggeleng. Dia mengulurkan tangannya untuk menepuk kepala Sun Er, kemudian mengambil kembali gulungan dengan teknik pelatihan Huang tinggi. Sun Er tampak terluka. Xiaoyan GG. Sun Er mengerucutkan bibirnya dan memperlihatkan ekspresi sedih. Mata berairnya tampak mempesona untuk dilihat. Hehe, terima kasih Sun Er. Aku tidak menolak tawaranmu demi menjaga nama baikku. Dengan senyum lembut, Xiaoyan mencondongkan tubuh ke depan dan berbicara lembut di telinganya. 2. Xiaoyan GG bisa mendapatkan metode Qi yang lebih baik.